Oke guys, balik lagi di channel YouTube Zoel Pisajo. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, hari ini gue lagi bersama DJ Aleflo yang kemarin itu kita setting X DJ RR-nya. Nah, hari ini gue mau ngobrol-ngobrol nih. Kemarin kan dia nih sempet dari mana pulang kampung ya? Pulang kampung. Hari ini kita mau lanjutin ngobrol-ngobrol tentang seputaran dunia DJ lah. Oke, kita mulai dulu dari Aleflo ini. Kita tanya udah berapa lama sih jadi DJ, dari kapan gitu? Kalau untuk jadi DJ ya aku jadi DJ akhir tahun 2017 ya sampai sekarang. Akhir tahun 2017, hampir 3 tahun lah ya. Jadi DJ itu termotivasi dari mana sih bisa jadi DJ? Awalnya dari mana, ngeliat siapa, atau dulunya suka main ke klub? Atau sering nyawer gitu? Oh gitu. Awalnya sih aku suka lagu musik-musik breakbeat ya, karena aku suka lagu-lagunya Ronaldo Riddle. Oh, berarti kamu ngefans sama Ronaldo ya? Sama dia. Soalnya lagunya enak-enak ya, dan aku juga suka joget sih. Jadinya lama-lama aku pengen belajar DJ untuk bekal ilmu aku sih awalnya kan. Jadi kan lumayan ya kalau misalkan ada kerjaan gitu, misalkan teman lagi ulang tahun atau apa kan kita bisa main lah dikit-dikit. Dulu sekolah DJ di mana dan kena biaya berapa sekolah DJ? Waktu aku itu sekolah DJ waktu dulu ya, sekarang mungkin udah nggak ada. Dulu aku 8 Pro DJ dulu ya, sama guruku Imam Put ya. Nah terus waktu biayanya itu aku kurang lebih itu 10 juta lah ya. Tuh udah beli lagu, udah semua itu dulu ya, nggak tahu deh kalau sekarang. Untuk basic sekolah DJ-nya doang, belajar dasar awal DJ itu berapa basicnya? Basicnya tuh waktu awalnya banget itu aku 2 juta. Oh, 2 juta. Berapa bulan tuh? Itu 8 kali pertemuan deh kayaknya. 8 kali pertemuan. Nah, terus total modal itu berapa? Hampir 10 juta ya? Hampir tadi 10 juta lah sama lagu-lagunya. Karena kan aku waktu itu beli lagu IDM apa ya, campur-campur lah gitu kan. Belajar gitu. Kemudian setelah lulus itu apakah langsung show atau kerja, atau pernah langsung dikasih job training main di mana? Nah, waktu pertama aku lancar main DJ sih memang training dulu kan. Aku di klub-klub, di beberapa klub lah gitu. Tapi jujur awalnya memang aku tuh kayak namanya juga masih malu-malu ya di depan orang-orang gitu kan. Karena masih nggak biasa mungkin. Tapi lama-lama terbiasa. Jadinya waktu awal-awal memang aku training dulu di klub-klub, setelah beberapa klub, dan ngebenerin cara main aku, karena kan di situ memang kalau baru bisa banget pasti mainnya juga masih berantakan sih biasanya kayak gitu. Ya namanya kita bahas masih namanya mengenal tempat dulu lah ya. Iya betul. Sambil kita mempelajarin crowdnya itu maunya apa gitu. Semua sama pasti awal yang ke DJ gitu. Nah untuk awal-awal itu kan masih training, otomatis nggak dibayar dong, belum dapat duitnya dong. Nah setelah itu pernah nggak sih ngerasa aduh gue rasanya nyerah deh jadi DJ karena nggak ada duitnya awal-awal, atau gimana? Pernah nggak? Nah pikir atau maju terus, udahlah mungkin ini awal doang. Yang bikin kamu semangat sampai sekarang nih ngelanjutin itu apa? Nah waktu itu gue sempet down banget sih, karena begini loh, banyak ya DJ yang udah gini gitu ya kan, udah mainnya pinter banget, sedangkan aku ya ampun main aja masih berantakan gitu kan. Karena jujur awal tuh susah banget main breakbeat aja, kalau baru bisa tuh susah banget kan, apalagi kalau di klub gitu kan, beda sama di studio soalnya kan. Jadi suaranya tuh kadang-kadang pecah apa gimana kan, kita belum peka kupingnya kan. Jujur aja aku merasa down karena gimana ya, nggak pede apa gimana gitu. Terus memang kalau masalah bayaran, memang aku waktu itu nggak pikir bayaran dulu, karena aku fokus pengen bener-bener jadi DJ nih. Misalkan aku pengen bener-bener jadi DJ, pengen minimal aku udah ngerasain show keluar kota gitu. Aku memang awalnya juga sempet down banget karena ya ampun ini kok nggak ada bayarannya, nggak ada apa gitu. Pertama kali aku show itu aku dibayar 500.000 guys. Tuh bayangin modal 10 juta, awal 500.000. Itu terendah ya? Terendah. Paling tinggi berapa dibayar show? Paling tinggi itu 4 juta. Sekarang udah semua modal itu udah balik. Udah balik dan udah untung ya? Udah untung, alhamdulillah. Udah bisa beli alat dari situ ya? Alhamdulillah. Oke, show pernah di mana aja show? Selama perjalanan karir kamu dari 2017 start, dihitung ya dari job training, kira-kira udah ada berapa klub yang kamu datengin, kamu pernah main? Alhamdulillah sih ya, kalau
banyak lah ya, beberapa klub juga udah pernah keluar kota juga, bahkan ada yang sering misalkan udah 2 kali aku showin tempat klub itu gitu. Jadi adalah mungkin lebih dari 20, lebih lah 30-an mungkin. Itu di dalam kota apa di luar kota? Di luar kota, campur lah sama ya? alhamdulillah gitu kalau sama sekarang gitu. Bahkan ada yang sampai sekarang aku masih jadi sering ditawarin lagi buat show di klubnya gitu, beberapa kali lah aku gitu. Terus ini nih pertanyaan yang menarik nih, kamu genrenya apa sih yang kamu suka main itu? Pernah nggak dari perusahaan itu tuh kan, tempat hiburan itu kan pasti nuntut DJ-nya harus punya crowd, bawa tamu, terus harus buka-bukaan, harus toples atau apa. Nah, kamu pernah dapat tawaran yang kayak gimana diundang ke klub itu main show? Pernah nggak ada kesulitan gitu? Kesulitannya tuh yang kamu tolak, yang kamu nggak bisa apa itu di antara pertanyaan yang tadi? Oh, oke. Jadi pernah sih aku ditawarin di klub ya, di salah satu klub itu aku ditawarin buat pakai lingerie. Tapi jujur ya, aku memang nggak suka pakai lingerie karena nggak pede ya mungkin menurutku. Tapi nggak tahu ya di DJ lain, bukannya aku ini. Tapi memang aku nggak suka pakai lingerie. Memang itu sulit banget, sulit gimana ya? Nggak enak aja gitu. Dan yang kesulitannya tuh kadang-kadang kita nggak enak ya buat nolak karena kan takutnya sok banget gitu, padahal ini bisa gitu. Aku nggak enak tuh yang di situ tuh. Kadang-kadang suka bingung sendiri gitu, padahal kan bukannya maksudnya aku sok gimana gitu ya, cuman aku memang nggak mau aja. Mungkin badan aku nggak pede ya, kan beda-beda ya, di jadinya kan beda-beda. Tapi kan duitnya lumayan loh. Ya sih, duitnya cuma istilahnya buka doang gitu ya, belahan dikit kelihatan ya kan, joget-joget ya kan. Iya tapi gimana ya, mungkin kalau punya aku kecil kali ya. Emang harus ada juga kan yang DJ itu kan nggak harus gede, yang penting kan kelihatan di sininya mulus atau gimana gitu, nggak mau ambil gitu. Ya, nah makanya dari itu dan aku tuh nggak pede aja di sini karena badanku udah gendut. Genre yang paling kamu suka apa? Idealisnya show, pernah nggak dituntut oh iya, kamu kan genrenya apa nih? Yang aku suka sih jungle dance. Breakbeat aku suka, IDM aku suka. Tuh aku kurang suka deh. Pernah nggak ada tawaran satu klub, klub ini tertarik sama kamu, kan perform kamu, tapi dia meminta kamu show di situ, tapi kamu disuruh mainnya bukan genre yang kamu mainin tadi, misalkan disuruh main R&B gitu atau funk pop. Pernah nggak ada tawaran kayak gitu? Pernah sih, pernah waktu itu. Cuman aku tahu karena aku kalau misalkan emang sih maksudnya gini loh ya, kalau jadi DJ tuh kita jangan jangan, jadi misalkan aku nih contoh aku aja ya, aku suka genre ini tapi aku nggak suka genre R&B misalkan, tapi aku disuruh main R&B tapi aku nggak mau, itu sebenarnya nggak boleh sih ya. Jadinya kan kita harus profesional ya, karena kan namanya juga jadi DJ ya, hajar apa gitu ya, hajar aja apa gitu misalkan disuruh sama klubnya kan, tergantung klubnya. Tapi aku pernah nih sekali disuruh main, waktu itu main fangket ya, aku nggak suka fangket kan, aku nggak mau karena menurutku gimana ya, aku nggak suka jujur, aku lebih baik liquid daripada fangket gitu. Oke, sekarang ini kan masih memasukin fase new normal kan, semua klub kan belum ada yang buka. Nah, kemarin itu di saat corona, kegiatannya apa aja selama nggak nge-DJ, apa aja sih? Misalkan kan otomatis kan kita masih penghasilan dong, semua klub kan tutup. Nah itu bisa istilahnya apa, banyak kan DJ itu kan ngekos, kayak kamu gini kan ngekos. Nah itu bisa istilahnya menyambung hidup, bertahan hidup itu apa sih yang bisa bikin bertahan hidup di suasana kayak apa seperti ini? Aku sih sampingan ya selama corona ini, alhamdulillah ya aku punya tabungan udah gitu. Aku main Bigo ya, lumayan lah ya, receh-receh juga itu buat penghasilan aku sampingan DJ gitu. Jadi ya walaupun lagi corona gini, aku merusak masa depan. Bukan anjay. Bukan. Memanfaatkan sosial media. Memanfaatkan sosial media sebaik mungkin buat bertahan hidup dan menyambung hidup. Betul guys. Jadi ya manfaatin aja ya selagi gitu kan. Ini kan di sini di kosanku ada wifi. Jadinya nggak pakai kuota gitu, bener-bener nggak pakai kuota. Jadi di sini aku main Bigo, live streaming, main TikTok, itu pokoknya shop online shop juga ya termasuk.
alhamdulillah gitu ya, itu buat ya lumayan lah gitu menyambung hidup sama corona ini. Bayar kos berapa sebulan? Sebulan ini kosku murah kok, cuman 2,1. 2,1 murah guys. Tapi kalau lagi kondisi kayak gini berasa berat. Berasa ya? berat banget. Berasa berat ya. Ya sabar-sabar aja. Kita sama. Oke, selama kamu nge-DJ nih, pernah nggak sih dikurang ajarin sama tamu gitu? Otomatis kan tamu kan kadang-kadang kan nyawer tuh. Pernah nggak sih nyawernya tuh lagi main itu tiba-tiba tamu naik nyawer, pengen masukin ke dalam tete gitu? Pernah nggak kayak gitu pengalaman gitu? Sering lah. Kamu kan biasanya kalau tamu udah pengaruh alkohol ya, bukan dimasukin lagi, kadang-kadang dia kadang-kadang naik nih ke atas panggung ya, apa lagi di dekat si DJ gitu, dia naik, udah gitu dia masukin sini di dalam tete. Tapi kalau misalkan ini aku ya maksudnya cuma sekedar pernah aku dimasukin sama dia, tamu itu seorang tamu dimasukin dalam tete, tapi udah dia pergi. Jadi cuma kayak mau ngasih duit tapi memang nakal ya, dengan caranya itu nakal, dimasukin ke dalam tete gitu. Namanya juga kadang tamu kan udah pengaruh alkohol ya, jadinya kadang-kadang kayak gitulah ya. Tapi aku nggak pernah baper, nggak pernah ini, karena profesional aja. Yang penting kan dia nggak masukin terus gombel-gombel tete enggak kan ya. Jadi cuma masukin udah gitu pergi. Mungkin ya itu nakalnya dia, mungkin dia juga udah mabuk. Terus pernah nggak selesai show gitu kamu langsung pulang atau gimana, atau duduk dulu di table nongkrong dulu? Pernah nggak dipanggil tamu gitu, suruh ke sofa gitu? Nah waktu itu pernah sih aku kadang-kadang udah show ada yang tamu misalnya ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol, kadang-kadang ditaruh minumin bareng gitu, minumnya ya samanya juga kenal-kenalan lah gitu ya. Ada yang pernah sampai ngajak ke kamar nggak, ngajak BO gitu? Ngajak BO, kalau ngajak BO sih ada beberapa ya waktu itu, tapi aku nggak inilah ya. Ngajak BO itu waktu di mana ya, di Palembang kalau nggak salah ya. Palembang. Wow. Tapi aku nggak ambil karena kapal selam dong. Tapi jujur aja ya, aku nggak ambil BO kalau misalkan aku masih menjadi DJ, karena gimana ya, image-nya nggak ini. Kecuali memang aku udah janjian sama dia dari luar, udah kapan gitu, kapan dimana aja terserah, itu makan bukan waktu di, misalkan aku lagi jadi di Palembang, tapi nanti kita misalkan selanjutnya kita ketemuan di mana gitu, misalkan nggak lagi nge-DJ ya itu oke lah gitu kan, menurutku. Aku juga nggak munafik ya. Tapi kalau misalkan masih di satu bidang pekerjaan, misalkan masih di tempat waktu nge-DJ aku BO, aku nggak ini sih, soalnya kan nggak enak ya sama yang ngajaknya, sama yang nawarin jobnya gitu, nggak enak lah menurutku gitu. Sampai tukeran nomor telepon pernah ya? Pernah dihubungin terus gitu, ayo kapan ketemu? Gitu pernah sih. Paling bahkan, gitu doang ya. Bahkan pernah ada yang pacarin loh. Habis ini kita review ya, pakaiannya apa aja sih dia show ini sampai tamu tertarik itu, sampai ngajakin kita lihat. Gue nggak akan tanya-tanya dia show terbuka atau enggak, gue nggak akan tanya, tapi kita akan langsung lihat aja pakaian dia show itu kayak gimana ya. Kita lihat aja ya. A few moments later. Oke guys, nih sekarang kita mau lihat nih pakaiannya ya. Yang mana sih yang bikin sampai tamu tuh tertarik sama dia, pengen bawa dia pulang gitu setelah show. Baju apa aja sih yang dipakai kalau dia lagi show? Sederhananya aja sih guys, aku paling pakai celana pendek. Terbuka sih, memang terbuka, cuman nggak terlalu vulgar ya, celana pendek segini. Kalau dipakai mungkin bawaannya nanti kelihatan guys. Oke. Nah kalau bajunya sih kayak gini, jaring-jaring. Tapi aku suka pakein BH. Biasanya DJ lain juga mungkin kayak gitu ya. Suka pakein BH gitu. Jadi kelihatan BH-nya gitu. Dipaduin aja guys. Kadang-kadang ini juga. Ini kan kelihatan banget tetenya. Kalau tete emang nggak apa-apa sih, kelihatan juga. Pentilnya juga kadang-kadang aku kelihatan kalau dimabuk. Wow. Nah ini juga sih guys. Ini celananya sih ini super pendek. Jadi kalau dipakein tuh segini banget. DJ juga pasti mungkin punya. Pendek banget. Tuh, ya. Buat kalian yang penasaran lihat dia main tuh pakaiannya kayak gini, kalian tonton aja Bigonya. Guys, aku main Bigo juga, kalian nonton ya Bigoku. Ntar aku kasih ID-nya ya. Iya, boleh, nanti ada di sini nih ID-nya. Oke, itu aja bajunya. Kalau ini apa nih? Kalau itu sih itu BH guys. Kadang aku suka pakai jaring-jaring kayak gini nih. Nah, itu dipaduin pakai BH doang. Ini jaring-jaring guys. Tuh. Kalau dipakai ini cukup sih. Ini kayak gini loh, modelnya kayak apa ya? Kayak pemain bokep ya. Baca. Gitu sih guys, nggak. Paling aku begitu-gitu aja. Baju DJ ku sederhana aja. Oke guys, itu dia tadi obrolan kita bersama DJ Aleflo yang udah memberikan waktunya buat di konten ini, yang udah mau berkontribusi di konten ini. Terima kasih buat Aleflo buat waktunya. Thank you. Oke guys, jangan lupa tonton
live Bigonya, linknya nanti gue kasih nanti, atau screenshotnya gue kasih link screenshot akun ID-nya. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, Dan share, dan subscribe subscribe. channel YouTube ini. Nyalakan juga loncengnya. Bye bye.